the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. More than anything, you're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Oh Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau meresponi dan tentunya kita mau bertanggung jawab atas respon kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Oh,
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bersama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun
hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, Kau yang selalu ada dalam hidup kami. Kaulah tujuan hidup kami Tuhan. Kami mau terus memandang-Mu, oh Tuhanku. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa,
Bapa, Engkau tahu setiap anak-anak-Mu memiliki pergumulannya masing-masing. Tapi biarlah di pagi hari ini kami diteguhkan kembali, kami dikuatkan kembali oleh Engkau ya Bapa, bahwa dalam setiap musim hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Walau kami tidak ada dapat melihat, tidak dapat berharap melihat kenyataan yang ada, tapi Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Kami anak-anak-Mu Bapa, berkatilah kami dengan kebenaran-Mu. Biar di saat kami merenungkan pagi hari ini, kami boleh diteguhkan kembali, dikuatkan kembali, iman kami semakin bertumbuh, hidup kami semakin berkenan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Ampuni setiap dosa, pelanggaran hati, perkataan, pikiran, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dengan penuh keberanian oleh darah Yesus yang kudus, kami boleh menghampiri-Mu Bapa, bersekutu dengan Engkau. Terima kasih, sungguh hati kami siap. Ini doa ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita bersyukur di awal minggu kita kembali lagi disatukan dalam persekutuan yang indah, Deeper Every Morning with Sema. Kami selalu berdoa berharap dan kami percaya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, kuat, semangat, dilimpahi anugerah dan berkat Tuhan. Ya, di bulan-bulan ini atau di bulan ini Bapak Ibu kita juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya kepada saudara kita kaum muslim yang sedang menjalankannya. Kita terus mendoakan, mensupport mereka Bapak Ibu dalam apa yang mereka lakukan sepanjang bulan ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan satu renungan dengan judul kesabaran. Saya ingin mengangkat satu topik, salah satu dari buah roh, yaitu tentang kesabaran. Kata orang bijak, seorang lelaki akan teruji kalau dia atau di saat dia sukses. Sedangkan seorang wanita teruji di saat sedang susah. Artinya sebagai pasangan suami istri, si suami itu akan teruji pada saat kesuksesannya Bapak Ibu Saudara ya. Lalu sebaliknya wanita pada saat lagi susah-susahnya teruji. Tapi melihat fakta yang ada enggak juga Bapak Ibu Saudara ya. Kenyataannya tidak seperti demikian. Beberapa waktu lalu saya mendapatkan satu postingan dengan caption seorang mama muda tidak tahan hidup susah lalu dia korupsi uang arisan. Jumlahnya cukup besar Bapak Ibu, 6 miliar bisa dia korupsi karena sudah tidak tahan hidup susah. Dan kita juga melihat fakta-fakta yang lain Bapak Ibu di mana seorang suami ya yang tidak konsisten juga dengan prinsip tadi Bapak Ibu, di saat sedang jaya-jayanya ya jatuh juga di dalam dosa. Nah, memang kata bijak tadi baik sekali atau ideal sekali kalau kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Tapi melihat fakta-fakta tadi ya, salah satu penyebabnya kenapa orang tidak tahan saat dalam penderitaan atau tidak kuat saat dalam di keadaan diberkati, karena kurang sabar Bapak Ibu. Saya perhatikan karena kurangnya kesabaran. Kita pernah melihat mungkin beberapa gambar, salah satunya gambar yang mengilustrasikan tentang kesabaran Bapak Ibu. Salah satunya seorang yang menggali harta karun ya. Gambar di atasnya itu orang yang menggali harta karun ya, masih jauh Bapak Ibu galiannya, hartanya masih ada di depan, tapi dia dengan tekun, sabar ya, terus dia gali. Sedangkan gambar di bawahnya itu orang yang menggali tinggal sedikit lagi Bapak Ibu, sedikit lagi. Tapi dia sudah berbalik arah, udah gak sabar, padahal hartanya ada di depan. Nah inilah gambaran tentang atau pengertian sederhana tentang kesabaran Bapak Ibu Saudara. Kesabaran itu diperlukan satu sikap mengendalikan diri. Dia tahu kapan saat yang tepat
dia bertindak melakukan sesuatu, dia berbicara. Kapan saat yang tepat dia tidak melakukan sesuatu, ya tidak berbicara. Ada satu sikap yang mengendalikan diri yang kuat dari seorang yang sabar. Lalu kesabaran juga berbicara mengenai motivasi yang memang sedang diuji, kan gitu Bapak Ibu Saudara. Orang sabar itu motivasinya sedang diuji. Kalau memang dia sabar, orangnya penyayang, kalau dia memang tulus, ya diujinya pada saat diperhadapkan satu peristiwa, diperhadapkan orang-orang tertentu, apakah masih bersabar, masih dengan motivasinya yang benar. Karena perlu ini Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen kita serius menggumulkan tentang motivasi. Ada orang yang kelihatannya motivasinya baik Bapak Ibu, tapi caranya tidak baik. Begitu kan Bapak Ibu Saudara ya. Nah kalau ditelusurin lagi sebenarnya motivasi yang kelihatan baik ini apakah benar-benar baik, apakah benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Nah itu semua kan harus diuji Bapak Ibu. Melalui apa? Ya kesabaran tadi. Jadi pengertian kesabaran yang secara sederhana yang saya pahami seperti itu Bapak Ibu. Ada saat waktu yang tepat kita bertindak, ya benar-benar kita mengendalikan diri, ya sekaligus juga ujian untuk motivasi di hati kita. Nah Bapak Ibu, saya mencatat beberapa ayat di Amsal Bapak Ibu. Ya kesabaran ini kan bukan satu topik yang baru dalam kekristenan. Bahkan sejak dalam perjanjian lama, seorang raja bernama Salomo pun sudah menuliskan beberapa hal tentang kesabaran ini. Kenapa saya menyinggung tentang kesabaran ini Bapak Ibu? Kita melihat fakta-fakta tadi Bapak Ibu. Banyak orang jatuh ke dalam dosa, banyak orang melakukan kesalahan yang itu saja, yang sama saja, hanya dikarenakan Bapak Ibu kurangnya kesabaran. Bahkan di dalam pujian yang kita nyanyikan tadi, di saat menantikan jawaban doa, di saat kita sedang bergumul, belum ada jawaban doa, jalan belum terbuka, tidak sedikit orang jadi tidak sabar Bapak Ibu. Ya, sehingga bukan pakai cara Tuhan lagi, udah cara manusia aja, tanpa disadari ataupun tidak disadari. Jadi penting sekali bagi kita ini terus menggumulkan hal ini, suatu yang sudah lama ya ditulis, tapi harus kita pergumulkan serius tentang kesabaran ini Bapak Ibu. Amsal 14 ayat 17 katakan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Jadi antara orang yang cepat marah, yang tidak bisa mengendalikan dirinya, ya itu dibandingkan ya dengan orang yang sabar. Kalau orang sabar dia bijak. Kalau dia bijak berarti dia bisa tahu kapan saat waktu yang tepat untuk dia bertindak, untuk dia marah, untuk dia mengatakan sesuatu, kapan saat yang tepat juga untuk tidak melakukan itu semua. Jadi antara orang bodoh dan orang sabar ini ya diperbandingkan Bapak Ibu. Nah yang saya pahami Bapak Ibu Saudara, ya kenapa kita perlu sabar, bahkan sebagai orang Kristen kita harus sabar. Ya dari situlah kita bisa dilihat Bapak Ibu, atau bisa kita ketahui kita ini benar-benar sudah Kristen sejati atau belum. Kan begitu Bapak Ibu, udah sekian tahun ke gereja, sekian tahun melayani Tuhan, tingkat kesabaran kita ini atau level kesabaran kita ini sama nggak seperti kita sebelum mengenal Kristus? Kalau dari sebelum mengenal Kristus sampai hari ini masih jadi orang yang nggak sabaran, ya bukan dicap statusnya Kristen. Alkitab sendiri yang mengatakannya bodoh, dicap statusnya itu bodoh. Jadi penting sekali untuk kita mengetahui status kita yang Kristen ini, apakah benar-benar sudah Kristen sejati ya dari kesabaran yang kita miliki Bapak Ibu. Apakah kita punya pengendalian diri yang kuat, kita tahu waktu yang tepat, apakah kita tetap punya motivasi yang benar, sehingga cara kita pun jadi benar juga, sehingga pada ujungnya semua yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, dari situlah kita bisa mengetahui diri kita sendiri, benar-benar kita ini statusnya udah Kristen dan Kristennya
yang sejati, bukan Kristen KW gitu Bapak Ibu, atau bukan Kristen katanya sih Kristen tapi begini. Nah begitu kan Bapak Ibu. Jadi dari yang saya pahami, kalau kita bersabar, melatih diri untuk sabar, kita makin yakin bahwa kehidupan kekristenan kita ini progres. Iman kita ini bertumbuh. Kita mengenal Tuhan itu bukan dari kata orang, benar-benar mengalami sendiri. Kenapa? Ada perubahan yang nyata dari hidup kita. Dulu gampang banget marah, gampang banget tersinggung. Dulu kalau belum terbuka jalan, belum ada jawaban doa, hajar aja, enggak. Kalau sekarang kita melatih diri kita Bapak Ibu ya, lebih bersabar, lebih bijaksana. Lalu Amsal 15 ayat 18 katakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar memadamkan perbantahan. Bapak Ibu, saya banyak sekali melihat kasus dalam keluarga. Kenapa terjadi perpisahan, kenapa terjadi perselisihan, ya, kenapa terjadi satu persoalan yang dipendam akhirnya meledak, lalu puncaknya itu kepada perpisahan dalam keluarga. Salah satunya karena si perbantahan itu tidak pernah dipadamkan. Nah, ya, jadi yang menyebabkan perpisahan baik dalam keluarga, dalam pelayanan juga sama Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam dunia marketplace juga saya pikir sama. Kalau ada satu perbantahan, satu keributan yang tidak dipadamkan, ya ujungnya pasti perpisahan. Lo, gua, N gitu Bapak Ibu. Ya ujungnya seperti itu. Kenapa? Karena tidak dipadamkan dengan kesabaran. Ya satu-satunya cara yang Amsal tulis di sini untuk memadamkan perbantahan itu, persoalan-persoalan yang ada dalam keluarga, ya jangan dipendam. Tapi bagaimana memadamkannya itu dengan kesabaran. Nah itulah sebabnya kenapa sabar ini salah satu dari buah roh. Karena yang menolong, membantu kita untuk memiliki kesabaran itu harus Roh Kudus Bapak Ibu. Kalau dengan kekuatan kita hanya dengar kata-kata bijak, kata-kata motivasi biar jadi sabar, bertahan paling seminggu 2 minggu Bapak Ibu. Tapi karena ini memang buah roh, maka peran Roh Kudus yang menolong kita Bapak Ibu. Berapa waktu lalu saya sudah sampaikan, Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Ya salah satu di antaranya menuntun kita untuk sabar Bapak Ibu. Karena ini salah satu dari buah-buah roh. Maka setiap hari perlu bagi kita bersekutu dengan Roh Kudus, minta tolong, minta anugerahnya. Tolong saya sabar, ini perbantahan udah luar biasa nih. Ini keributan udah luar biasa nih. Bagaimana Tuhan caranya supaya memadamkan ini? Dengan kesabaran dari Roh Kudus. Ya, termasuk dalam penderitaan yang kita hadapi Bapak Ibu, kesulitan yang kita hadapi, di situ butuh dipadamkan ya satu sikap yang pengen cepat, pengen instan, yang pokoknya doa sekarang dijawab sekarang, itu perlu dipadamkan itu dengan kesabaran. Nah oleh pertolongan Roh Kudus lah saya percaya, saya yakin Bapak Ibu, kita pada akhirnya bisa memadamkan itu, bisa tetap bersabar. Nah lalu di Amsal 16 ayat 32 Bapak Ibu, ini juga ayat yang bagus sekali ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya ingat satu film, Bapak Ibu yang pernah menyaksikan film ini pasti tahu nih. Ya, di film itu seorang kakek berkata kepada cucunya, di dalam kekuatan yang besar terdapat tanggung jawab yang besar. Nah, kira-kira apa filmnya Bapak Ibu? Spider-Man. Ya, di dalam kekuatan yang besar terdapat tanggung jawab yang besar. Jadi untuk jadi pahlawan itu kamu punya kekuatan yang besar. Dan di dalam kekuatan kamu yang besar itu ada tanggung jawab yang besar. Nah kira-kira itulah syarat atau nasihat yang disampaikan kepada seorang kakek, kepada cucunya yang menjadi Spider-Man dalam film itu. Nah Bapak Ibu, tapi ada lagi yang melebihi seorang pahlawan,
Itu kalau kita punya kesabaran yang besar, Bapak Ibu. Punya kesabaran, bahkan Alkitab katakan dia melebihi orang yang merebut kota. Dalam sejarah, kalau satu bangsa, satu kelompok merebut sebuah kota, wah, terdapat kegirangan yang luar biasa, terdapat semangat sukacita yang hebat, terdapat juga berkat-berkat, ya, namanya baru ngerebut kota, Bapak Ibu. Wah, itu tidak terkatakan banyaknya, ya, tidak terkatakan sukacitanya itu luar biasa pokoknya, Bapak Ibu. Kalau kita nonton film-film sejarah, ya, tentang orang yang merebut kota, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Ada sukacita, ada semangat, ada berkat, wah, banyak hal. Nah, ini ada yang melebihi itu juga, Bapak Ibu, yaitu orang yang sabar, mampu menguasai dirinya. Dan kalau kita praktekkan ini, Bapak Ibu, ini bukan sekedar jargonnya Kristen, bukan sekedar nyeneng-nyenengin orang Kristen supaya sabar, enggak. Kalau kita lakukan ini dan ngalamin bener loh, Bapak Ibu. Tinggal sabar sedikit lagi aja. Wah, enggak terjadi tuh konflik, enggak terjadi tuh berantem besar. Tinggal sabar sedikit aja. Itu berkat Tuhan didapatkan. Tinggal sabar sedikit aja, banyak hal-hal yang baik yang akan terjadi, Bapak Ibu. Nah, kalau itu sudah terjadi, Bapak Ibu, karena kita tinggal sabar sedikit tadi, Bapak Ibu, wah, itu melebihi seorang pahlawan, bener. Kalau tadi saya ladenin dia, bisa jadi ribut besar, wah, kalah saya. Udah tuh, rusak semuanya. Tapi karena untung saya sabar tadi, untung saya tinggal sabar sedikit lagi, bener, nggak jadi ribut, ada berkat Tuhan. Wah, itu melebihi seorang pahlawan dan orang yang merebut kota, ya Bapak Ibu. Jadi inilah sukacitanya kalau kita bersabar. Jadi sabar itu dalam pengertian saya nggak selalu dimengerti elus-elus dada lalu kalah melulu. Saya nggak punya pengertian sabar yang seperti itu, Bapak Ibu. Justru sabar itu dalam pemahaman saya dia melebihi seorang pahlawan dan melebihi orang yang merebut kota. Dan yang terakhir Amsal 25 ayat 15. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Ya. Dalam pengalaman kita masing-masing kita pasti pernah, Bapak Ibu, ya, melakukan perbuatan baik, mengasihi. Alkitab juga mengajarkan kita, menasihati kita untuk saling mengasihi, untuk menabur kebaikan, ya, mengasihi. Kalau ini dalam bentuk pertanyaan, dengan cara apa, Bapak Ibu Saudara saya mengasihi orang? Apakah hanya dengan pemberian hal yang sifatnya materi saja, Bapak Ibu? Apakah hanya itu kemampuan orang Kristen, ya, berbuat baik, berbagi kasihnya hanya dengan cara itu? Nah, ternyata tidak dengan cara itu saja, Bapak Ibu. Dengan kita bersabar, ya, itulah bentuk kasih itu. Bahkan dengan apa nih orang bisa diyakinkan, ya kan? Ini orang sabar ini. Kalau diyakinkan hanya dengan pemberian-pemberian yang sifatnya materi aja, itu belum teruji, Bapak Ibu. Tapi dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan. Kita jadi benar-benar yakin, Bapak Ibu, bahwa menabur kebaikan, ya, mengasihi, berbuat kasih kepada sama itu, kita yakin ini yang benar ini. Ini yang benar, yaitu sabar. Sabar, Bapak Ibu. Jadi iman itu juga bagian dari iman itu ya berbicara mengenai kesabaran. Jadi orang yang besar imannya, ya orang yang besar sabarnya juga. Kan gitu, Bapak Ibu. Dan saya percaya dengan kesabaran itu bukan jadi penyakit, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ini harus diuji lagi, kok sabar jadi sakit, jadi stres. Ini sabar atau lagi
hanya menahan-nahan emosi, nggak boleh seperti itu kan Bapak Ibu pengertiannya. Jadi pemahaman saya mengendalikan diri itu kita bisa mengendalikan hal-hal yang ada di dalam diri kita. Apakah itu kemarahan, ya, motivasi yang tidak baik tadi Bapak Ibu. Lalu apapun itu kita bisa mengendalikannya seperti kita memegang kendalinya. Nggak boleh begitu kamu di dalam sini, jangan begitu. Beda dengan orang yang munafik. Kelihatannya dia mengendalikan diri, tapi di dalamnya dia tidak kendalikan. Ini namanya munafik. Di luar, tampilan luarnya kelihatan sabar, tapi di dalamnya dia tidak kendalikan. Ini namanya munafik. Kita tidak seperti itu Bapak Ibu, nanti jadi stres, jadi sakit kalau seperti itu. Tapi dengan kita memang punya kemampuan dan tentu saja itu atas pertolongan Roh Kudus juga, kita bisa mengendalikan hal-hal yang ada di dalam sini. Nah, inilah iman Bapak Ibu. Dengan inilah kita yakin. Dan ini yang menyembuhkan kita. Bukan jadi penyakit, justru ini sehat. Orang sabar seperti ini sehat ya. Ya, insya Yesus umurnya panjang kan gitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi pagi hari ini saya ingatkan kembali Bapak Ibu, fakta-fakta yang kita lihat di luar sana atau peristiwa-peristiwa yang pernah kita alami, coba kita flashback sejenak. Umumnya disebabkan karena kurang sabar Bapak Ibu ya, hal-hal buruk yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan itu, coba kita enggak benar, kayaknya saya kurang sabar deh. Nah, dengan renungan pagi hari ini kita sama-sama diingatkan Bapak Ibu untuk lebih lagi menjadi orang yang sabar. Demikian renungan pada pagi hari ini, biar memberkati kita semua Bapak Ibu. Kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan Deeper Every Morning pada pagi hari ini, untuk seluruh Sobat Sema yang menyaksikan melalui media Zoom. Selamat pagi untuk Pak Yahya, Ibu Francisca, ada Pak Siswo, lalu Ibu Ramona, kemudian Bapak Indria Guntarayana, lalu ada Pak Sulaiman, ada Ibu Rita juga Bapak Ibu Saudara lainnya. Selamat pagi. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu kemarin sudah melewati acara yang luar biasa, diberkati, dituntun Tuhan ya. Seminar yang dilakukan Sema, itu luar biasa sekali ya, apresiasinya dari kita semua untuk panitia, untuk Ibu Rita juga beserta Pastor Elia, luar biasa Bapak Ibu, puji Tuhan. Lalu kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan kami juga untuk jemaat Tuhan, seluruh sobat CNC Family yang menyaksikan melalui Facebook, YouTube secara live maupun setelahnya. Selamat pagi untuk Pak Leo Kesek dan Ibu. Lalu ada Pak Setio, kemudian ada Bapak Bambang dan Ibu Indah sekeluarga, Pak Santo, lalu ada Ibu Lilis dan Pak Miming, kemudian Pak James Masi dan Ibu, lalu ada Pak Leonard Jason, ya, Pak Yotam sekeluarga, Pak Jeffrey juga dan keluarga, kemudian ada Pak Suranta, Pak Beni, Pak Ruli, Pak Wigan yang biasa ikut menyaksikan, ada Pak Budi, Pak Irwan sekeluarganya, juga Bapak Ibu Saudara lainnya yang mohon maaf tidak di sini, tapi percayalah setiap kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita tutup Deeper Every Morning pada pagi hari ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, rahmat-Nya, selalu baru setiap hari,
terus tiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran-Mu yang menegur, menasihati kami, menuntun kepada kebenaran. Biarlah setiap hari kami dilatih, kami diajar untuk bersabar. Roh Kudus, mohon pimpinan, pertolongan-Mu untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang punya kesabaran. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang luar biasa kepada kami untuk menjadi pribadi yang sabar. Sabar dikala kami menantikan jawaban doa, sabar dikala kami menghadapi situasi, kondisi tertentu, sabar dikala kami menghadapi orang terdekat kami, orang-orang yang Engkau izinkan hadir dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk bersabar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru, hari yang luar biasa yang Engkau sediakan bagi kami. Kami ingin menjalani hari ini bersama dengan-Mu. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan, sebab kami melangkah bersama Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang menjadi bidang profesi pekerjaan pelayanan kami, bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Kami satu hati berdoa untuk keluarga saudara jemaat Tuhan yang sedang sakit. Biar jamahan tangan Tuhan yang ajaib itu menyembuhkan dalam nama Yesus, mengangkat setiap sakit penyakit, digantikan dengan tubuh yang sehat. Dengan tubuh ini kami kembali memuliakan, menyenangkan hati-Mu. Kalau ada yang berbeban berat, letih lusuh karena persoalan tantangan masalah hidup yang Tuhan izinkan terjadi, yakinkan dalam diri kami ada roh Tuhan, roh yang lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini, yang memberikan kami hikmat, semangat, kekuatan untuk kami melewati segala sesuatu. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat kepada kami, pertolongan dan jawaban doa indah pada waktu-Mu. Kami bersyukur untuk program, kegiatan, acara, seminar Sema yang sudah Tuhan berkati dan sertai di hari Jumat lalu. Semua ini karena pertolongan anugerah berkat-Mu Tuhan, semua bisa terlaksana. Dan kami kembalikan segala pujian Tuhan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Lewat acara ini, khususnya Sobat Sema, kami semua disegarkan kembali, iman kami terus dibaharui dan semakin bertumbuh Tuhan Yesus, melalui pengenalan akan Tuhan, melalui pengetahuan dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terlebih dari semuanya, biar sepanjang hari ini hidup kami takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama, hidup dalam kebenaran dan kasih-Nya Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Wajah-Nya menyinari engkau dengan kasih karunia, tangan-Nya yang kuat menuntun menyertai kemanapun engkau pergi, sehingga apa yang engkau kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan, anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang dua kali menjemput-Mu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup, merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama kita, katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.